الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله جل في العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليل وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اعلموا أن الله تعالى لقد قال في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling mulia yang Allah anjurkan kepada kita semuanya adalah sikap saling berwasiat dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kebaikan. Oleh karena itulah pada kesempatan yang sangat mulia ini, di hari Jumat yang kedua di bulan Syawal ini, khatib mengajak, berpesan dan berwasiat kepada semuanya, terkhususnya kepada diri pribadi khatib sendiri, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjalankan segala hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwalah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan yang sangat mulia, yaitu di bulan suci Ramadan, yang kita hiasi hari-harinya dengan melakukan amalan-amalan soleh, dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, seperti halnya tilawatul Quran, sholat tarawih, qiyamul lail, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian kita isi pula hari-hari di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan lebih semangat, lebih giat untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada jaminan malam Lailatul Qadar di dalamnya. Maka kini saatnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk menerima amalan-amalan kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan juga khatib berpesan mengajak kepada hadirin sekalian untuk bermuhasabah, merenungi apakah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting daripada itu, adakah amalan soleh kita yang mendorong kita untuk melakukan amalan-amalan soleh berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan adalah apabila amalan tersebut membuahkan amalan ketaatan berikutnya. Di antara bentuknya adalah apabila amalan tersebut dilakukan secara rutin, konsisten dan istiqomah di dalamnya. Misalnya, ketika di bulan suci Ramadan kita membaca Al-Quran, maka setelah Ramadan berlalu kita masih diberikan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran. Ketika kita melaksanakan qiyamul lail, ketika kita melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan, maka termasuk salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu kita konsisten untuk melaksanakan sholat malam setelah Ramadan berlalu. Akan tetapi sebaliknya, tanda amalan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau kita berhenti dari mengamalkan amalan tersebut, dan bahkan yang lebih parah daripada itu, kita menjadi lebih buruk setelah Ramadan berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Dan di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jikalau kita perhatikan, jikalau kita menelaah apa yang telah tersirat di dalam Al-Qur'anul Karim, kita akan mendapati sesuatu fakta kebenaran bahwasanya sikap istiqomah dalam ketaatan adalah dengan mendatangkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan kita beristiqomah tersebut ialah yang pertama adalah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuji seorang hamba yang konsisten, yang istiqomah dalam melakukan ketaatan. Saking mulianya sikap konsisten dalam ibadah, Allah sendirilah yang memerintahkan langsung kepada nabinya, kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Yang artinya, maka konsistenlah, istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kemuliaan yang kedua, yaitu mendapatkan jaminan ketenangan baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia mendapatkan ketenangan, di dunia dia mendapatkan ketentraman. Begitu juga di akhirat dia akan termasuk golongan ahli surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan turun kepada dirinya sembari mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa gelisah, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kemuliaan yang ketiga, yaitu dia akan mendapatkan cinta, akan memperoleh cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun cinta kepada dirinya. Kemuliaan ini Allah gambarkan dalam salah satu sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu, yang konsisten, walaupun meskipun hanya sedikit. Lalu kemuliaan yang keempat, yaitu wasilah untuk membersihkan jiwa kita dari penyakit yang kotor. Ini kemuliaan yang keempat. Istiqomah dalam ketaatan menjadi wasilah bagi seorang hamba dalam upaya tazkiyatun nafas, mensucikan dan membersihkan jiwa, salamatus sudur, saling menghargai, dan hidayatul qulub, terpancarnya hidayah ke dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Yang artinya, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan petunjuk al-huda kepada mereka dan memberikan balasan berupa takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibadah Allah, suatu masyarakat yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, mereka akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan yang berlimpah, dijauhkan dari benih-benih keburukan dan kerusakan, sehingga pada diri mereka tidak ada lagi pembohongan, tidak ada lagi pengkhianatan,
penipuan, sikap rampas merampas, dan sikap berani memakan harta dengan cara yang batil. Melalui hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati dan lisan mereka. Manakala hati dan lisan kita terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman, maka menjadilah diri kita pribadi yang istiqomah dalam ibadah dan beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah pertama ini, mari kita tundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon hidayah serta bimbingan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ahli istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semua untuk menjaga istiqamah hingga ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang rasa yakin, yaitu ajal yang menjemput kita. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. I'lamu anna Allah ta'ala laqad amarakum bi amrin 'azim. Laqad amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma fa'na al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan wal zalazila wat ta'un min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma 'alaika Israil, Allahumma 'alaika Israil, Allahumma 'alaika Israil. Allahumma ihfaz biladal muslimin fi masyariqil ardi wa fi magharibiha. Allahumma ihfaz ikhwanana al muslimin fi masyariqil ardi wa fi magharibiha, khususan ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansur al mujahidin wal mustadafin fi biladi Filistin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله يعلم ما تصنعون فأقيموا الصلاة.